Bagaimana kita mengenali atau bisa mengidentifikasi itu ciri-ciri keracunan makanan pada buah hati kita? Apakah kuman yang menjadi penyebab misalnya? Nah, apa yang terjadi? Nah, bagaimana caranya? Saya akan kenalkan dengan 5 langkah mudah sebelum akhirnya kita bisa menjangkau pusat pelayanan kesehatan terdekat. Selamat bertemu kembali Bunda. Lama ya kita tidak bertemu dalam kesempatan kita berbincang-bincang mengenai anak-anak kita, putri-putri kita atau buah hati kita. Nah, kali ini saya membawa topik yang mungkin sudah banyak kami temui ya sebenarnya di ruang gawat darurat kami. Dan beberapa topik nantinya ke depan juga adalah topik yang trending sebelumnya yang mungkin menjadi kekhawatiran internasional ya. Tapi kali ini saya akan membawakan topik yang mirip dengan itu, yaitu yang ingin saya bawakan adalah keracunan makanan pada anak. Nah, kita tahu bahwa anak-anak itu adalah buah hati kita yang tidak tahu mana makanan yang sehat, mana makanan yang baik untuk dimakan, mana makanan yang tidak seharusnya dimakan. Mereka tidak tahu mana makanan basi, mana makanan yang mungkin isinya ada dalam botol yang sebenarnya mereka pikir makanan, tapi mereka akhirnya memakan itu, padahal isinya bukan makanan. Ada lagi misalnya, makanan yang sebenarnya sudah kadaluarsa, kemudian para bunda lupa menaruh atau menyimpannya di tempat yang terkunci misalnya, atau misalnya kulkasnya sedang terbuka dan makanan yang ada di sana kita belum cek sebelumnya. Kulkas itu terbuka, buah hati kita membukanya kemudian memakannya tanpa sengaja. Nah, apa yang terjadi? Nah, anak-anak kita atau buah hati kita akan keracunan makanan, ya, makanan yang basi, makanan yang terkontaminan dengan bakteri-bakteri yang tumbuh di dalamnya, ataupun makanan-makanan yang berubah sifatnya menjadi sesuatu yang saya katakan toksik dengan badan buah hati kita. Nah, apa yang harus kita lakukan di rumah? Tentu saja kita harus menyimpan makanan-makanan yang tidak seharusnya dimakan oleh buah hati kita, ataupun makanan-makanan yang sebenarnya sudah tidak layak dimakan dalam tempat-tempat yang dijangkau atau mudah dijangkau oleh buah hati kita. Nah, sekarang mari kita mencoba sebagai orang tua yang tentu tidak bisa 24 jam waspada ya. Selain apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana cara mengenali keracunan makanan pada anak dengan penanganannya dengan 5 langkah mudah. Yuk kita lihat lebih jauh lagi. Nah, sekarang Bunda, bagaimana kita mengenali atau bisa mengidentifikasi itu ciri-ciri keracunan makanan pada buah hati kita? Keracunan makanan pada anak itu bisa tidak berlangsung seketika atau setelah dia meminum atau memakan makanan tersebut berlangsung saat itu juga. Tapi bisa berlangsung 2-48 jam. Nah, ciri-ciri daripada keracunan makanan ini sama dengan orang dewasa. Ya. Tanda-tandanya adalah mual, muntah, kram perut, nyeri perut juga adalah salah satu topik yang sudah saya bahas sebelumnya. Kemudian nyeri kepala, ya. Nyeri kepala, mual, muntah, dan bahkan diare yang Bunda tidak bisa tentukan ada demam atau tidak sebelumnya. Bunda seringkali keheranan datang pada kami, kenapa anak saya tiba-tiba diare, saya tidak ajak kemana-mana sebelumnya, tidak ada demam atau apa, tapi gejalanya berlangsung terus-menerus. Nah, ini adalah salah satu ciri daripada bagaimana anak kita mungkin keracunan makanan. Nah, pada saat ini kita mungkin mengabaikan, tapi jangan lupa pada kasus-kasus di mana terjadi keracunan makanan ini akan bisa berlangsung dari 1-2 hari, tapi bisa berlangsung sampai berminggu-minggu kalau kita tidak bisa mengenalinya. Nah, apa yang terjadi? Muntah akan terus berjalan hingga lebih kurang 3 hari ya, 2 atau 3 hari tanpa berhenti. Kemudian diare. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sebenarnya tubuh anak kita sama dengan orang dewasa tidak mampu menyerap makanan tersebut. Makanan terkontaminankah? Apakah makanan yang berubah sifatnya menjadi racun, makanan basi yang dimana airnya terkontaminan dengan bakteri tertentu? Nah, ini sebenarnya ingin dikeluarkan oleh tubuh.
Apakah akan dikeluarkan lewat muntah, apakah akan dikeluarkan lewat diare, itu bisa saja, tergantung anaknya. Kalau dia keluar lewat muntah, biasanya anak akan mulai tidak mau nafsu makan kembali, tidak mau makan makanan yang seharusnya dia makan. Karena muntah itu sendiri menimbulkan trauma pada anak kita. Nah, gejala yang lain bagaimana? Kram perut akan makin hebat. Diare yang kita mungkin abaikan itu akan berlanjut jadi diare yang berdarah. Demikian juga muntah akan menyebabkan dehidrasi dari tahapnya ringan sampai ke berat. Nyeri kepala pun tergantung jenis kuman yang mengkontaminan makanan anak kita. Itu pun akan menyebabkan nyeri kepala yang sangat hebat. Nah, tanda-tanda ini akan berlangsung terus-menerus dan bahkan makin lama akan menimbulkan fatalitas atau akan menyebabkan komplikasi yang serius. Sehingga perlu sekali para Bunda sekalian mengenali dan mengidentifikasi bahwa mual dan muntah pada anak kita yang berlangsung tiba-tiba itu perlu kita sadari dan kita harus perhatikan dengan segera. Nah, pertanyaannya kita tentu begini ya Bunda, apakah ini kita perlu perhatikan? Kan kita sudah jaga makanan kita baik-baik ya. Jawabannya adalah sangat perlu untuk tahu dan ingin tahu. Seperti tadi, kenapa perlu tahu dan ingin tahu? Karena memang sangat sering kita abaikan. Kita membawa sering anak kita dalam kondisi terlambat. Ya, kita anggap apalagi anak tampak bermain seperti biasa, sesekali muntah. Tapi jangan lupa, kalau intensitasnya makin lama makin sering, hati-hati Bunda. Segera cari penyebabnya. Beberapa jurnal menyebutkan angka yang bervariasi keracunan makanan ini. Keracunan makanan seperti yang saya sampaikan tadi bisa disebabkan oleh makanan basi, makanan sendiri yang beracun, ataupun terkontaminan oleh bakteri tertentu. Itu kalau di negara sedang berkembang itu bisa berkisar sekitar 5% angka kejadiannya. Tidak terlalu banyak. Tapi siapa yang tahu di angka 5% itu ada pada anak kita yang mana atau anak-anak Bunda yang mana? Tidak ada yang tahu. Nah, kemudian mari kita lihat. Oh, tadi dikatakan makanan basi dan makanan yang terkontaminan oleh bakteri. Bakteri yang jadi penyebab inilah yang akan menyebabkan gejala yang bervariasi seperti yang saya sampaikan tadi. Nyeri kepala, kemudian kram perut, demikian juga bahkan diare yang berdarah. Beberapa kuman yang ditenggarai sebagai penyebab adalah Clostridium perfringens, Staphylococcus, Staphylococcus. Nah, ini adalah beberapa kuman yang penting dan sangat berbahaya sebenarnya. Sehingga sangat penting kita tahu dan mengenali dan bahkan melakukan penanganan dini pada anak kita di rumah. Nah, bagaimana caranya? Saya akan kenalkan dengan 5 langkah mudah sebelum akhirnya kita bisa menjangkau pusat pelayanan kesehatan terdekat. Simak ya Bunda. Yang pertama, minum lebih sering. Cegahlah dehidrasi oleh karena muntah ataupun karena diare yang berkepanjangan ini. Mungkin Bunda tidak bisa dekat dan langsung ke fasilitas kesehatan terdekat, tapi berikan minum yang lebih sering. Apakah itu air putih biasa ataupun Oralit yang kita bisa beli di pusat kesehatan terdekat atau membuatnya sendiri di rumah. Berikan minum lebih sering dengan porsi yang kecil, Bunda. Jika dia anak kita atau bayi yang mengalami muntah terus-menerus, berikan ASI. Nah, ASI akan mengandung beberapa zat tertentu yang bisa melindungi dinding daripada usus anak kita. Nah, porsi kecil dan sering ini perlu sekali dilakukan, apalagi kalau misalnya Bunda jauh dari rumah sakit atau pelayanan kesehatan terdekat. Tapi kalau anak kita meminum susu formula dalam jumlah yang besar, ada baiknya dihindari dulu dalam 1 kali 24 jam, kemudian ganti dia cairan dengan susu formula tadi dengan cairan yang bisa digunakan untuk rehidrasi yang ada di apotek atau toko obat. Seperti Oralit misalnya, kita selingi dengan air putih yang kita punya atau misalnya air-air yang sifatnya alami dari air kelapa misalnya sudah saya ajarkan sebelumnya secara bergantian. Ingat selalu memberikan dalam jumlah kecil tapi sering. Saya nanti akan sampaikan bahaya dehidrasi walaupun sudah saya pernah singgung pada topik yang lalu. Nah, bagaimana langkah kedua? Mari kita lihat kembali. Nah, yang kedua adalah berikan tetap makanan yang biasa dimakan oleh anak kita, Bunda. Namun di sini kita memberikannya dalam porsi yang lebih kecil tapi lebih sering. Ya.
Intinya adalah pada saat anak kita muntah atau diare, apapun penyebabnya, kita tidak akan membiarkan usus anak tersebut puasa. Karena di sini usus-usus yang pada buah hati kita itu harus dijaga agar tetap menjalani atau mendapatkan fungsinya dengan baik. Sehingga kita tidak mempuasakan anak kecuali kita curiga bahwa makanan di rumah kita yang menyebabkan kontaminasi daripada kuman tersebut. Tentu kita tidak memberikan makanan yang sudah terkontaminasi tersebut. Berikan makanan yang segera bisa diberikan setelah dimasak dalam porsi yang kecil dan sering. Kemudian yang ketiga, hati-hati dengan produk susu yang sudah diberikan sebelumnya pada anak. Hindari produk susu ini jika kita melihat muntah atau diare berkepanjangan. Hindari sebelum kita melakukan rehidrasi secukupnya. Produk susu formula yang diberikan sebelumnya sering sekali meningkatkan beban usus dalam bekerja. Barangkali justru setelah kita ke dokter menganjurkan untuk berubah dengan formula yang lebih sederhana sehingga tidak memberatkan kerja usus. Ya, udah bukan Bunda? Nah, ini sangat berguna pada saat Bunda bepergian dengan buah hati di mana kita ada di tempat yang jauh dari layanan kesehatan. Ini adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan sebelum kita bertemu dengan petugas kesehatan di tempat layanan kesehatan terdekat. Kita lanjut ya Bunda. Nah, langkah keempat. Langkah keempat ini mungkin saya harus sampaikan dulu ya. Langkah keempat ini saya sampaikan karena sering sekali Bunda sudah memberikan pertolongan pertama berupa obat pada buah hati kita. Padahal diare ataupun muntah sebagai awal oleh karena intoleransi makanan ini itu sering sekali harus memerlukan obat khusus, bukan obat-obat yang dijual bebas. Kenapa? Karena dokter akan membantu mengenali apakah kuman yang menjadi penyebab. Misalnya, kuman-kuman tertentu memang sering sekali harus diberikan antiseptik atau antibiotik, tapi belum tentu kita harus menekan diare tersebut. Nah, obat-obat yang menekan gerak usus inilah yang sering sekali para Bunda beli. Ini memang dijual bebas atau bisa dibeli di apotek mana saja. Seperti yang saya sampaikan tadi, muntah ataupun diare adalah upaya tubuh untuk mengeluarkan makanan-makanan yang terkontaminan ataupun beracun pada tubuh anak itu sendiri. Jadi itu adalah proses fisiologis. Nah, yang kita lakukan sebenarnya adalah bagaimana mengupayakan proses dehidrasinya, kemudian mengobati jika memang yang tersangka adalah adanya kuman-kuman yang mengkontaminan makanan tersebut. Hati-hati membeli obat yang tidak seharusnya diberikan pada anak-anak yang mengalami muntah atau diare, apalagi oleh karena keracunan makanan. Oke, terakhir kita akan sampai ya Bunda pada langkah kelima. Nah, tadi saya sudah sampaikan pada langkah keempat, hati-hati memberikan obat. Nah, langkah kelima ini adalah final atau akhir daripada perjuangan kita di rumah. Segeralah pergi ke layanan kesehatan terdekat, karena layanan kesehatan terdekat dan seorang dokter yang akan bertugas di sana yang akan membantu mengenali apakah yang menjadi penyebab muntah, diare, dan kemungkinan oleh karena keracunan makanan tersebut. Dan ini sangat penting. Pertama, obat yang diperlukan akan diberikan sesuai dengan penyebabnya. Dan yang kedua, dokter akan mampu mengenali apakah terjadi bahaya dehidrasi pada saat itu. Nah, kapan kita harus segera ke dokter? Ini adalah langkah kelima. Nah, perhatikan beberapa tanda tersebut. Di awal saya sudah sampaikan akan terjadi muntah, diare yang akan bisa berlangsung lama jika tidak ditangani. Nah, jika muntah dan diare itu berlangsung lama, maka akan muncul tanda-tanda dehidrasi dari sedang bahkan ke berat. Tanda-tandanya apa, Bunda? Sehingga kita perlu segera ke dokter. Yang pertama adalah anak tampak lebih lesu dari biasanya. Ini pada umumnya disebabkan oleh muntah dan diare yang tidak ditangani atau tidak tertangani. Kemudian, di sini mulai kehilangan nafsu makan yang berat. Yang ketiga, matanya akan terlihat cowong. Bahkan kalau Bunda memiliki buah hati di bawah daripada 18 bulan, kita bisa meraba ubun-ubunnya. Ubun-ubunnya akan cenderung cekung ya Bunda. Kemudian warna kencing akan mulai pekat. Nah, pada saat kita mengalami hal kejadian seperti inilah, kita harus segera bukan hanya ke layanan kesehatan primer, tapi kalau perlu Bunda perlu segera ke rumah sakit. Karena kunci pelayanan kita di sana adalah melakukan rehidrasi yang tidak lagi sifatnya diminum atau oral,
kita bisa memberikan rehidrasi yang cepat dengan pemberian cairan lewat infus. Itulah yang dibutuhkan. Nah, paham ya Bunda? Bahwa langkah yang kelima ini adalah langkah bagaimana kita harus segera ke rumah sakit, yaitu bagaimana mengenali tanda-tanda dehidrasi berat pada anak kita atau sedang ke berat. Jangan sampai berat Bunda, cukup ke sedang saja Bunda sudah harus mengenali satu dari beberapa tanda yang saya sampaikan tadi. Semoga bisa diikuti ya Bunda. Nah, demikianlah Bunda sedikit pengetahuan yang semoga bermanfaat ya dengan 5 langkah tadi. Semoga itu bisa membantu para bunda sekalian untuk mencegah anak-anak kita mendapatkan komplikasi yang berat dari keracunan makanan yang sebenarnya tidak sengaja terjadi di rumah kita. Jangan menyalahkan diri sendiri. Apapun itu, pada saat itu terjadi pada buah hati kita, lakukan sesuatu. Sehingga buah hati kita tidak terlambat dibawa ke pusat layanan kesehatan terdekat. Lakukan hal yang bisa dilakukan di rumah dan segera merujuk atau segera membawa buah hati kita ke pusat layanan kesehatan terdekat atau dokter yang terdekat. Keracunan makanan itu bisa terjadi di mana saja, bahkan saat Bunda ada di luar rumah misalnya. Jagalah kebersihan makanan yang kita makan dan kita konsumsi. Biasakan untuk mencuci tangan sebelum dan setelah makan pada buah hati kita. Dan pastikan saat membeli makanan, apalagi makanan yang ada dalam wadah, Bunda pastikan batas kadaluarsanya. Dan ini perlu sekali untuk dikenali, apalagi Bunda memiliki kebiasaan memasukkan makanan itu ke lemari pendingin atau kulkas. Penting dikenali kapan kadaluarsanya. Seringlah membuka lemari es kita atau kulkas kita, karena di sana adalah tempat makanan buah hati yang sebenarnya kita simpan untuk beberapa waktu lamanya. Kalau kita tidak pernah membukanya, apalagi menandai mana makanan yang kadaluarsa, yang memiliki kadaluarsa, maka kejadian yang saya sampaikan tadi sangat mungkin terjadi. Mari kita jaga buah hati dan keluarga kita dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan, dan jikapun itu terjadi Bunda, mari lakukan penanganan pertama yang benar di rumah. Demikian Bunda, saya sampaikan 5 tips mudah untuk menangani keracunan makanan pada anak. Sampai bertemu lagi pada kesempatan lainnya.